Jika kamu mulai melihat tanda-tanda ini di ranjang, hubunganmu bukan sekadar melewati fase sulit, melainkan sedang sekarat perlahan. Dan yang paling menyakitkan, kebanyakan pria baru menyadarinya ketika semuanya sudah terlambat. Karena kenyataannya, pengkhianatan tidak selalu dimulai dari chat mencurigakan di WhatsApp atau alasan keluar yang aneh. Kadang semuanya bermula dalam diam, di tempat di mana seseorang tidak bisa berpura-pura terlalu lama. Keintiman. Saya seorang seksolog, dan selama bertahun-tahun saya mendengar kisah pria yang datang ke konsultasi dengan kalimat yang sama. Dokter, ada yang berubah, tapi saya tidak tahu apa. Dan ketika kami mengurai detailnya satu persatu, selalu muncul pola yang sama. Pola yang mungkin menyakitkan untuk disadari, tetapi juga bisa menyelamatkanmu dari bertahun-tahun penghinaan, penipuan diri, dan kehilangan harga diri. Hari ini saya akan menunjukkan 10 tanda intim yang, jika muncul bersamaan, menandakan tekanan emosional besar dan bahwa hubungan itu sudah bukan lagi milikmu sepenuhnya. Tetaplah sampai akhir, karena tanda terakhir begitu jelas, seolah-olah pengakuan tanpa kata-kata. Sebelum kita mulai, pahami satu hal penting. Seorang wanita bisa berkata, "Aku lelah, aku stres, tidak ada apa-apa," tetapi tubuhnya tidak bisa berakting selamanya. Kulit berbicara, tatapan membocorkan, dan hasrat mengungkapkan kebenaran. Mari kita masuk ke tanda pertama. Tanda nomor satu, padamnya gairah secara tiba-tiba. Saya tidak sedang berbicara tentang satu malam yang buruk, melainkan perubahan drastis. Dulu ada energi, inisiatif, dan rasa lapar emosional. Tiba-tiba semuanya seperti dimatikan. Dia masih ada di sana secara fisik, ya, tetapi kamu merasakannya seolah-olah jiwanya sudah tidak bersamamu. Seorang pasien pernah menggambarkannya dengan cara yang tak pernah saya lupakan. Ia berkata, "Dokter, rasanya seperti memeluk seseorang yang sudah pergi." Itu terjadi ketika hasrat kehilangan arah tujuannya. Ingat baik-baik, hasrat tidak mati, ia hanya berpindah tempat. Banyak pria menipu diri dengan berpikir itu hanya kelelahan, pekerjaan, atau stres. Namun ketika api padam mendadak, hampir tidak pernah hanya karena rutinitas. Biasanya karena ada tempat lain di mana api itu justru menyala. Tanda nomor dua, teknik baru yang muncul entah dari mana. Ini sering membingungkan banyak pria karena tiba-tiba dia terlihat lebih berani, lebih percaya diri, lebih kreatif. Kamu mungkin berpikir, wah dia semakin terbuka denganku. Tapi disinilah ketidaknyamanan dimulai. Kepercayaan diri dalam keintiman jarang muncul secara ajaib. Ia dibentuk, dilatih, dan dipelajari melalui pengulangan. Dan jika kamu tidak pernah berada dalam proses itu, maka kemungkinan ada orang lain yang pernah ada di sana. Saat kamu bertanya, dia memberi alasan seperti, "Aku lihat di serial," atau "Aku baca di internet," atau "Aku cuma penasaran." Namun di dalam hatimu, kamu tahu, kepercayaan seperti itu datang dari pengalaman, bukan sekadar rasa ingin tahu. Tak ada yang menjadi ahli dalam semalam tanpa latihan sebelumnya. Tanda nomor tiga, sikap dingin setelah hubungan intim. Ini salah satu yang paling kuat. Seorang wanita yang terhubung secara emosional biasanya mencari pelukan, sentuhan, tatapan, percakapan, dan kedekatan setelahnya. Itu bukan sekadar romantisme, melainkan biologi, oksitosin, keterikatan, dan rasa aman. Tetapi ketika selesai dia langsung membalikkan badan, meraih ponsel, menjadi jauh, atau bahkan bergegas mandi seolah ingin membersihkan dirinya darimu, itu bukan hal yang normal. Itu penolakan emosional. Tubuhnya sedang berkata, "Aku sudah selesai denganmu." Bukan karena lelah, melainkan karena koneksi sudah terputus. Ranjang dalam pasangan yang sehat adalah ruang pertemuan emosi. Jika setelah seks dia memperlakukanmu seperti formalitas, itu berarti secara emosional dia tidak lagi mengenalmu sebagai prianya. Tanda nomor 4, komentar yang terdengar seperti perbandingan. Dia tidak akan berkata langsung, "Orang lain lebih baik." Tidak, ia akan menyamarkannya dalam kalimat yang tampak polos. Katanya pria lebih suka begini. Banyak yang lebih memilih yang seperti itu. Aku pernah dengar kalau jika itu sering diulang, itu bukan lagi percakapan biasa, melainkan referensi tersembunyi. Seolah-olah di pikirannya ada manual tertentu, dan manual itu bukan kamu yang menulisnya. Kalimat-kalimat seperti ini berbahaya,
karena sering menjadi gema dari pengalaman yang baru terjadi. Ketika seorang wanita mulai membandingkan tanpa menyebut nama, seringkali ia sedang menggambarkan orang lain tanpa sadar. Tanda nomor 5, hilangnya ciuman mendalam dan tatapan mata. Ini sinyal yang mematikan. Kualitas hubungan intim tidak diukur dari gerakan, tetapi dari koneksi. Dan koneksi hidup dalam dua hal, ciuman yang tulus dan tatapan yang langsung. Ketika dia menghindari bibirmu, mencium dengan cepat, memalingkan wajah, atau menutup mata sepanjang waktu agar tidak melihatmu, tubuhmu menangkap pesan itu sebelum pikiranmu memahaminya. Ia tidak lagi menginginkanmu dari dalam jiwanya. Ketika seorang wanita berhenti mencium dengan niat, biasanya ciuman itu sudah punya tujuan lain. Ciuman mendalam adalah simbol keintiman emosional. Jika itu ditarik, maka ikatan pun sedang ditarik pergi. Tanda nomor 6, seks terasa mekanis, seperti kewajiban. Tidak ada lagi keajaiban, spontanitas, permainan, atau hasrat. Yang ada hanya jadwal, rutinitas, dan cepat saja. Seolah-olah ia sedang memenuhi tugas agar kamu tidak bertanya apa-apa. Dalam terapi ini disebut seks karena kewajiban. Dan ketika itu muncul, hampir selalu karena seks yang benar-benar membakar kulit dan pikiran, sedang dialami di tempat lain. Karena ketika seorang wanita benar-benar menginginkan, itu terasa jelas. Dan ketika dia hanya menjalankan, itu pun terasa jelas. Sampai di sini banyak pria mulai curiga. Tapi sekarang kita masuk ke bagian yang lebih berbahaya, karena tanda berikutnya bukan lagi tentang bagaimana dia melakukannya, melainkan bagaimana dia melihatmu. Tanda nomor 7, tiba-tiba dia melindungi tubuhnya seolah kamu orang asing. Dulu dia bebas berganti pakaian di depanmu. Dulu tidak ada rasa malu, hanya kebebasan. Sekarang dia mematikan lampu, menutup tubuh dengan selimut, menghindari posisi tertentu, atau menepis tanganmu dari area tertentu. Ini bukan rasa malu biasa, karena rasa malu tidak muncul setelah bertahun-tahun bersama. Ini adalah pesan tubuh yang mengatakan, aku tidak lagi merasa menjadi milikmu. Dan ketika seorang wanita tidak lagi merasa menjadi milikmu secara emosional, dia berhenti menyerahkan dirinya sepenuhnya. Karena penyerahan sejati bukan fisik, melainkan emosional. Jika dia bersembunyi, itu karena dia tidak lagi melihatmu sebagai tempat berlindung. Tanda nomor 8, pikiran yang absen saat keintiman. Ini sangat mengerikan. Kamu ada di sana, dia juga ada, tetapi perhatiannya berada di tempat lain. Tatapan kosong, reaksi minim, koneksi nihil. Dan setelah selesai, hal pertama yang ia lakukan adalah mengecek ponsel. Perhatian adalah bentuk keintiman terbesar. Jika seorang wanita tidak memberikan perhatian padamu, biasanya karena perhatian itu sedang diberikan kepada orang lain. Jika tubuhnya bersamamu, tetapi pikirannya jauh, maka hasratnya pun jauh. Dan itu adalah alarm besar yang tidak boleh diabaikan. Tanda nomor 9, dia tidak lagi peduli dengan kenikmatanmu. Ini sangat penting. Seorang wanita yang benar-benar menginginkan akan menikmati memberi, memperhatikan reaksimu, dan peduli pada pengalamanmu. Tetapi ketika cinta dan hasrat memudar, ia hanya menerima sementara kamu yang memberi. Jika kamu mencoba membangkitkan gairah, dia mematikannya seolah kamu gangguan. Di sini muncul egoisme dingin. Lakukan saja, tapi cepat. Seorang pria yang mengalami ini akan merasa kecil, ditolak, dan tak terlihat. Perasaan itu tidak muncul tanpa sebab, melainkan ketika ia tidak lagi tertarik untuk terhubung denganmu. Hasrat sejati selalu mencari timbal balik. Ketika itu mati, sesuatu yang serius sedang terjadi. Dan sekarang kita sampai pada tanda nomor 10, yang paling menyakitkan, penolakan terus-menerus tanpa alasan nyata. Dengarkan baik-baik, karena satu kali penolakan itu normal. Namun ini bukan tentang hari ini saja, melainkan besok, lusa, dan seterusnya. Aku capek, aku pusing, aku tidak mood. Dan perlahan seks menghilang sepenuhnya. Yang paling kuat, energi seksual itu sebenarnya tidak hilang. Hanya tidak lagi ada untukmu. Kamu melihat bahwa dalam hal lain dia masih punya energi, masih tertawa, masih berdandan, masih membalas pesan hingga larut malam. Dan disitulah hatimu runtuh. Karena itu bukan ketiadaan keinginan, melainkan ketiadaan keinginan terhadapmu.
Ketika seorang wanita berhenti menginginkanmu, tetapi masih memiliki hasrat, seringkali ada orang lain yang mengisi ruang itu. Sekarang dengarkan dengan serius. Jika kamu hanya mengenali satu tanda, mungkin itu krisis sementara. Tetapi jika kamu mengenali beberapa sekaligus, itu bukan lagi dugaan, melainkan pola. Dan pola tidak bisa diperdebatkan, hanya bisa diterima. Kebenaran memang menyakitkan, tetapi kebohongan menghancurkan perlahan. Kamu tidak pantas hidup memohon kasih sayang. Kamu tidak pantas menyentuh wanita yang secara emosional sudah tidak bersamamu. Dan kamu tidak pantas bertahan dalam hubungan di mana ranjangmu telah berubah menjadi panggung kosong. Jika kamu pria yang lebih memilih kebenaran, meski terasa pedih, tetaplah di sini dan buka matamu. Di kanal ini, tidak ada fantasi, hanya kejelasan. Dan sekarang renungkan satu hal. Dari semua tanda ini, mana yang paling menyakitkan untuk kamu dengar? Ingat, pria yang buta akan menderita, tetapi pria yang sadar akan memilih jalan hidupnya sendiri.